Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat Legi ya, 100 rahasia ya, orang yang lahir Jumat Legi. Yang pertama, keistimewaan spiritual 1-20. Jumat Legi itu memiliki aura karismatik yang sangat kuat. Nah, kira-kira aura Anda ini kuat enggak? Kalau enggak kuat berarti spiritualmu lemah. Perbaiki ibadah. Tambahi dengan tirakat. Dikenal sebagai pemilik ilmu laduni secara alami ya. Ilmu laduni itu enggak muncul secara tiba-tiba ya. Tapi mesti karena dia dekat dengan Tuhan. Ya, sama seperti Sunan Kalijogo itu. Itu tembakan ilmu laduni. Tapi sebelum dia mendapatkan ilmu laduni, apa yang dia lakukan? Prihatin, topo Joko Kali, Sunan Kalijogo. Ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ilmu laduni, sering tirakat. Memiliki ikatan batin kuat dengan leluhur, mampu merasakan energi halus atau indera keenamnya peka. Sering mendapatkan pertolongan yang tak terduga. Mudah disukai makhluk halus, bisa positif bisa negatif ya, tergantung dari karakter, dari tingkah laku. Punya bakat spiritual sejak kecil. Rezeki sering datang dari arah yang tak diduga. Dapat menjadi perantara penyembuh, memiliki daya perlindungan gaib secara turun-temurun. Mudah menularkan energi positif, doanya sering mustajab ketika ikhlas. Ya, sering dijadikan panutan tanpa diminta, sering dijadikan dihormati ya, walau diam dan tidak menonjol. Daya karisma tinggi saat diam dan berpikir, tidak mudah dikuasai ilmu hitam jika bersih batinnya. Lah itu ya. Jadi kalau Anda tidak ingin dikuasai ilmu hitam, ya spiritualmu kudu kuat. Memiliki kekuatan pengasihan alami. Ya, ketika energimu positif, maka pengasihan, daya pikatmu juga akan bangkit. Cocok jadi pemimpin spiritual atau guru sejati. Bisa jadi penarik rezeki untuk keluarga. Dikelilingi penjaga gaib jika tidak melanggar laku. Selanjutnya kepribadian tersembunyi 21-40. Pendiam tapi cermat. Memiliki sisi keras kepala yang tidak tampak. Pandai menyimpan rahasia. Bisa menjadi sangat tegas saat batas dilanggar. Suka berpikir mendalam sebelum bertindak. Tampak tenang tapi hatinya penuh analisis. Mudah terluka namun pandai menyembunyikan. Tidak suka keramaian tapi pandai bersosialisasi. Mudah iba pada orang kecil, setia dalam diam. Lebih suka bekerja di balik layar. Teguh pada prinsip walau harus sendiri. Punya filosofi hidup yang tinggi. Tidak mudah percaya, tapi sangat setia ketika sudah dipercaya. Sering menyendiri untuk menjaga kejernihan pikiran. Tidak suka pamer walau punya kelebihan. Mengutamakan kedamaian dibanding konfrontasi. Mudah menangis karena empati yang tinggi. Berani membela yang tertindas. Cenderung menjaga nama baik keluarga. Selanjutnya rezeki dan nasib 41-60. Rezeki lancar jika dekat dengan air, usaha tempat tinggal. Cocok jadi pedagang, spiritual, ramuan tradisional. Banyak rezeki dari arah yang pernah ditolong. Sering mendapatkan rezeki dadakan menjelang kehabisan. Keberuntungan meningkat setelah usia 35 tahun. Rezeki mengalir deras jika rajin sedekah malam Jumat. Berkah hidup jika dekat dengan ibu atau orang tua. Cocok mengelola usaha yang berbau kesejukan, es, air, tanaman. Jika jujur dan ikhlas, rezeki akan datang terus menerus. Rezeki sering terbuka lewat jalan spiritual. Sering mendapatkan warisan ilmu atau harta secara tak terduga. Jika malas tirakat, rezeki sering seret. Ya, tidak cocok kerja terlalu kasar atau kotor.
Jika bekerja di tempat panas, tubuhnya mudah lemah. Cocok jadi penulis, penceramah, guru, ahli herbal. Punya potensi kaya lewat spiritual. Weton ini suka membantu, sehingga sering kebagian rezeki bersama. Rezeki makin terbuka jika sering berkumpul dengan orang tua bijak. Hindari menyakiti orang miskin karena bisa menjadi sumber karma rezeki. Mampu menciptakan lapangan kerja jika diberi amanah. Selanjutnya jodoh dan percintaan 61 sampai 80. Setiap ada pasangan walau diuji banyak godaan. Tidak mudah jatuh cinta, tapi sekali cinta sulit berpaling. Sering menjadi tempat curhat orang lain. Wajahnya memancarkan aura sejuk bagi pasangan. Sering ditaksir diam-diam karena pembawaannya. Weton ini cocok menikah di usia matang 30 tahun ke atas. Sering berjodoh dengan pasangan yang lebih aktif secara sosial. Berkah besar jika menikah dengan weton Senin Pahing, Kamis Legi atau Sabtu Wage. Harus hati-hati jika berjodoh dengan Selasa Kliwon, bisa benturan energi. Sering diuji dalam rumah tangga lewat masalah rezeki. Cocok menikah dengan yang religius atau spiritual. Jika sering bertengkar dalam rumah tangga, biasanya karena komunikasi yang tertahan. Bila menikah dengan pasangan pendiam, juga bisa sulit terbuka. Sering lebih romantis secara tindakan, bukan kata-kata. Bisa menjadi pasangan hidup yang sangat pengertian. Berpotensi jadi kepala keluarga yang disegani. Harus menjaga kesetiaan karena rawan godaan secara batin. Bila pisah dengan pasangan, biasanya karena campur tangan pihak ketiga. Sering memiliki pasangan yang tak terduga dari sisi latar belakangnya. Makin bahagia jika menikah dengan orang yang mendukung spiritualitasnya. Selanjutnya, laku dan tirakat 81 sampai 100. Sangat cocok melakukan tirakat malam Jumat Legi. Kuat melakukan puasa mutih, ngerowot atau Senin Kamis. Diberi kekuatan batin jika rajin sholat malam atau meditasi. Harus menjaga makanan yang agar tidak membawa energi negatif. Pantangan utama adalah sombong dan membanggakan diri. Sangat baik bila rajin sedekah ke anak yatim piatu. Bisa mendapat keramat, karomah jika hidupnya lurus dan ikhlas. Harus sering membersihkan rumah dari energi negatif. Cocok memelihara tanaman hidup sebagai penetral energi. Tidak cocok tinggal di tempat yang penuh konflik. Sangat baik bila punya pusaka dari leluhur yang dirawat baik. Diberi kemampuan menyerap energi alam tanpa disadari. Hindari bicara berlebihan karena mulutnya bisa manjur. Daya pengaruhnya bisa menundukkan orang marah. Cocok menolong lewat doa. Harus menjaga batin dari iri dengki. Itu racun utama weton ini. Bila rajin tirakat, bisa jadi tokoh spiritual. Dapat melakukan ruatan sederhana sendiri jika batinnya bersih. Kunci sukses diam, fokus, dan istiqomah. Akan diangkat derajatnya oleh semesta jika menjaga niat dan laku tetap bersih. Itulah teman-teman Jumat Legi ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit gambaran apa yang harus Anda lakukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.